Tetapi bukannya justru simpati yang dia dapat, Rizik Syihab malah justru menjadi buruan etnik Dayak. Masyarakat Madura pernah mengalami, saudara, bagaimana peristiwa Sampit, bagaimana peristiwa Sambas, saudara. Keji, jahat, biadab, brutal. Banyak warga Madura yang dibunuh secara sadis. Betul? Biadab tidak? Biadab tidak? Setiap konflik yang terjadi di bumi pertiwi ini selalu dikaitkan dengan konflik agama. Ini sangat memecah belah. Kayak gini, banyak orang yang pertanyakan tentang keulamaannya. Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya, saya lihat bahasanya tidak pernah berubah. Lagian juga ya si Rizik Syihab ini mencela-menceli, munafik, ngaku anak si Pitung, ngaku cucu si Pitung, wah macam-macam. Pembongkar dusta siaman Rizik yang mengaku keturunan si Pitung jagoan Betawi, mencela-mencele, menyebut neneknya adalah anak, lalu berubah menjadi cucu, dan kemudian berubah lagi menjadi keponakan dari si Pitung. Ini adalah indikasi bahwa si Rizik sedang berdusta, membodohi umat Islam bangsa Indonesia. Hari ini ngaku cucu Nabi, besok ngaku cucu si Pitung. Hari ini ngaku cucu Nabi, besok ngaku Sayyid. Dasar munafik. Kalau topeng dipakai untuk menipu. Nah oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AADJ. Nah teman-teman, kita akan bahas lagi satu orang ini ya, si Rizik Syihab. Mungkin dia sekarang ini sudah kehilangan bahan untuk ceramah ya. Kemudian dia menyikapi tentang polemik nasab itu sudah tidak bisa punya bantahan-bantahan lagi. Ya tahu-taunya bahwa Wali Songo itu dari kalangan Ba'lawi itu taunya Rizik Syihab. Ya, jadi nggak ada lagi yang bisa dibantahkan oleh Rizik Syihab, apalagi mengenai tesis Kiai Imad. Wong dia itu mulutnya itu mencela-mencela ya, tidak konsisten. Dulu dia menyuruh tes DNA untuk orang-orang yang ingin diakui Habib, diakui Sayyid. Ya. Sekarang ditanyakan DNA-nya, dia kabur ke Yaman. Jadi si Rizik Syihab ini memang mencela-mencela, tidak konsisten. Kemudian dia sekarang ini sudah kehabisan bahan untuk mengkritik pemerintah. Dia bikin bahan baru untuk meraih simpati masyarakat. Tetapi bukannya justru simpati yang dia dapat, Rizik Syihab malah justru menjadi buruan etnik Dayak. Ini Masyarakat contohnya Madura ya. pernah mengalami, saudara, bagaimana peristiwa Sampit, bagaimana peristiwa Sambas, saudara. Keji, jahat, biadab, brutal. Banyak warga Madura yang dibunuh secara sadis. Betul? Biadab tidak? Biadab tidak? Mereka diusir dari tanah kelahiran mereka. Bukan hanya diusir, saudara, dibakar rumahnya, dibunuh, dipenggal. Biadab. Makanya setelah peristiwa itu, saudara, saya keliling Kalimantan. Saya satukan semua muslim-muslim di Kalimantan, saudara. Yang Banjarnya, yang Bugisnya, saudara. Yang Melayunya, saudara. Begitu juga orang-orang Kutainya, saudara. Semua kita lakukan gerakan. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan dia itu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua. Bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Nah seperti itu kawan ya. Jadi si Rizik Syihab ini mengangkat mengorek-korek luka lama. Apa perlunya? Apa perlunya dia menceritakan tentang sejarah yang kelam terkait anak bumi pertiwi ini? Nah, mungkin dia inginnya dianggap mempunyai peran saat konflik itu terjadi. Dan ingin diakui sebagai orang yang berjasa atau menjadi pahlawan di saat itu. Ingin dianggap sebagai pahlawan, tapi pahlawan kesiangan. Kenapa? Kalau kita melihat konflik
masa lalu, itu bukan karena masalah agama. Ini lagi-lagi si Rizik mengaitkan, setiap apa-apa, setiap konflik, setiap kejadian-kejadian, itu dikaitkan dengan agama. Padahal, kejadian di situ itu bukan masalah agama, tetapi ini masalah kecemburuan, masalah, perbedaan budaya, perbedaan sosial, perbedaan banyak hal. Yang mana itu pemicunya adalah satu konflik kecil yang, tidak ditangani dengan tepat, akhirnya ya jadi seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan hal-hal agama, ini urusan orang kafir dengan orang Islam. Ini si Rizik malah membawa-bawa nama-nama Islam. Setiap konflik yang terjadi di bumi pertiwi ini selalu dikaitkan dengan konflik agama. Ini sangat memecah belah si Rizik Syihab ini. Dan lucunya bagi para kibir ini masih percaya terhadap orang seperti ini. Dikatakan ulama-ulama ya kayak gini, banyak orang yang pertanyakan tentang keulamaannya. Ya, Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya kalau dikatakan sebagai ulama, ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Dan Lagian juga ya si Rizik Syihab ini mencela-mencela, munafik, ngaku anak si Pitung, ngaku cucu si Pitung, wah macam-macam. Ketika warga pribumi ini sudah muak dengan kelompok-kelompok Rizik Syihab ini, imigran-imigran Yaman ini, dan menyerukan untuk mereka pulang, malah dia mengaku-ngaku, semua diaku-aku. Dia gak mau dikatakan orang Yaman. Lalu berubah menjadi cucu dan kemudian berubah lagi menjadi keponakan dari si Pitung. Ini adalah indikasi bahwa si Rizik sedang berdusta, membodohi umat Islam bangsa Indonesia. Makanya saya suka lucu, ada bilang Habib Rizik itu Yaman pendatang, ale lu bomenyan. Gak mau Pikir Pitung dikatakan Yaman. orang Yaman. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli Ikut pulang dia. cucunya Pitung. Saya nggak kenal Pitung di Jakarta, saudara. Pribumi asli. Ayah saya cucunya Pitung. Ya, saya punya nenek, bahkan salah satu istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ente jangan salah, Pitung itu dulu belum sempat menikah. Meninggalnya dia Ini kacau, kira-kira ya. umur 35 sampai 40 tahun lah. Jadi belum sempat menikah memang. Jadi jam tayang Pitung itu 1886 sampai dengan 1894, 8 tahun saja jam tayang dia. Kita tidak ketahui keluarganya. Nenek saya namanya Zawiyah. Nah ini yang kawin dengan saya punya kakek ponakan daripada si Pitung, saudara. Ini Namanya berubah-ubah. Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung. Tapi ada kayaknya baru-baru ini ada juga yang ngaku tuh Ben Silakan lah. Cuman kita kan harus tanya, kalau mengaku keturunan, tunjukkan keputusan pengadilan. Oh, iya, Kalau sekedar pengakuan di lisan, biarin aja lah. Lagu ini dibuat untuk Habib Yaman. Hari ini berganti nama, besok berganti cerita. Ini kelakuan Habib ya. Hari ini ngaku cucu Nabi, besok ngaku cucu si Pitung. Hari ini ngaku cucu Nabi, besok ngaku Sayyid. Bu Sayyid ya. Jadi kalau klan Ba'alawi sekarang ini ya, terkait banyak klan Ba'alawi sekarang ini dari Habib pindah ke Sayyid. Kenapa? Karena apa? Karena label Habib ini sekarang sudah hancur, lebur, sudah rusak. Ketika ada kata Habib, konotasinya orang ini akan berpikir negatif. Ya, jadi masyarakat sudah mulai sudah muak dengan kata Habib ya. Kenapa? Karena dikatakan ada oknum yang berperilaku tidak sesuai dengan klaimnya sebagai cucu Nabi, tetapi kayaknya bukan oknum, kok hampir rata-rata ya. Jadi masyarakat sekarang sudah ketika mendengar nama Habib akan terpikir Habib itu tukang dawir, penipu, cucu palsu itu kan. Akhirnya sekarang pindah ke Sayyid.
Rata-rata semua ini Habib sekarang pindah Sayyid, itulah mereka. Klan Ba'alawi. Jadi itu munafik namanya. Ini sesuai dengan lagu ini. Kita dengarkan ya. Sayyid, dasar munafik. Kalau topeng dipakai untuk menipu, dasar munafik. Hari ini bicara kebenaran, besok arah mulai berubah. Mulut penuh kata kemuliaan, tapi jejak penuh tanya. Hari ini mencari pujian, besok mencari sanjungan. Topeng dipakai bergantian agar terlihat paling benar. Jubah putih tak selalu suci, pujian manusia bisa membutakan. Kalau bicara soal kemuliaan, hati pun harus membuktikan. Siapa yang pakai topeng? Dasar munafik. Siapa yang putar cerita? Dasar munafik. Mulut bicara kebaikan, dasar munafik. Hati penuh kepalsuan, dasar munafik. Topeng berubah dari masa ke masa, wajah berganti, cerita berbeda. Yang dicari bukan kebenaran, tapi tepuk tangan manusia. Tak semua yang terlihat suci menyimpan hati yang bersih, karena harga diri manusia bukan dari gelar semata. Topeng putih, dasar munafik. Janji palsu, dasar munafik. Putar sejarah, dasar munafik. Cari pujian, dasar munafik. Dasar munafik. Dasar munafik. Topeng tak abadi selamanya, karena waktu akan bicara mana nyata, mana sandiwara. Dasar munafik. Dasar munafik. Dasar munafik. Topeng bisa menipu mata, tapi waktu membuka semuanya. Wow, keren. Jadi seperti itu ya, memang klan Ba'alawi ini apa namanya, rata-rata mulutnya mencela-menceli, tidak konsisten, perilaku dengan ucapannya tidak sama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Kita akan lawan terus, kita jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.